Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah pertama untuk mata kuliah Teknik Reaktor 16 KPB 5053. Perkenalkan, nama saya Fitria Yulistiani. Saya akan mengampu mata kuliah ini untuk setengah semester pertama. Sebelum mulai, saya akan jelaskan dulu rencana perkuliahan kita untuk satu semester ke depan. Jadi total pertemuan kita akan ada 14 kali pertemuan atau 14 minggu. Teorinya 2 SKS, itu akan diampu oleh saya selama 7 minggu. Dan kemudian akan ada praktikumnya juga di lab reaktor untuk 1 SKS. Selama 7 minggu itu akan diampu oleh Pak Nur Cahyo. Nah, materinya apa saja? Yang pertama adalah tentang reaktor kimia di industri dan reaksi kimia. Kemudian kita akan belajar tentang katalis, serta akan belajar tentang reaksi heterogen, baik yang berkatalis maupun yang non-katalisis. Nanti kemudian akan ada latihan-latihan soal. Penilaiannya seperti apa? Yang pertama adalah dari saya, itu akan ada 35% dari UTS, 15% dari tugas, kuin, ataupun nilai lain-lain. Sedangkan dari Pak Nur Cahyo juga kurang lebih sama posisinya. Nah, selain dari tugas dan kuis, 15% ini juga akan saya ambil dari kehadiran serta keaktifan kalian di kelas. Oke, sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian SKS. Anda sejak tingkat 1 sudah belajar mata kuliah A, SKS-nya sekian, mata kuliah B, SKS-nya sekian. Sebenarnya, apa SKS itu? Mungkin ini sudah pernah dijelaskan juga oleh dosen-dosen lainnya. Jadi saya akan sampaikan kembali untuk mengingatkan kembali. 1 SKS itu terdiri atas 170 menit waktu belajar. Waktu belajarnya bisa tatap muka terstruktur, dan juga tatap muka dengan kegiatan mandiri. Contoh, untuk mata kuliah teori, 1 SKS itu akan terbagi atau terdiri atas 1-2 kali 50 menit. Nah, untuk apa saja waktu 50 menit itu? Pertama adalah tatap muka di kelas atau secara online seperti ini 50 menit. Terstruktur itu berupa tugas-tugas biasanya yang Anda perlu waktu sekitar 60 menit untuk menyelesaikannya. Kemudian ada kegiatan mandiri, Anda belajar sendiri untuk memperkaya pengetahuan selama 60 menit juga. Nah, untuk SKS praktik, 1 SKS-nya akan setara dengan 170 menit. Itu nanti akan dilaksanakan seluruhnya di laboratorium, bengkel, atau studio. Nah, 170 menit ini termasuk juga di dalamnya persiapan, briefing, pembuatan jurnal, tes awal, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan praktikumnya itu sendiri, dan juga pembuatan laporan praktikumnya. Selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai kesetaraan gelar Anda nantinya, yaitu sarjana terapan dengan sarjana dari akademik dari universitas atau perguruan tinggi lainnya, program S1. Nah, kesetaraan ini diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Nanti Anda bisa googling tentang ini. Pasal-pasal yang penting tentang lulusan diploma 4 itu ada di pasal 21, 26, dan 28. Di pasal 21 ayat 3, itu menyatakan bahwa program diploma 4 itu disebut juga sebagai sarjana terapan. Di sini jelas levelnya sama dengan sarjana akademik atau program S1. Kemudian di pasal 21 ayat 6 ada penjelasan bahwa Anda nantinya sebagai lulusan program D4 berhak menggunakan gelar sarjana terapan. Gelarnya tersebut diperkuat kembali dinyatakan dalam pasal 26 ayat 4. Terakhir di pasal 28 ayat 5 dinyatakan bahwa gelar, baik gelar akademik di program S1, gelar vokasi di program D1, D2, D3, D4, ataupun gelar profesi, itu dinyatakan tidak sah dan dapat dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut ternyata atau terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Jadi hati-hati pada tugas akhir Anda nanti jangan sampai ada kemiripan. Kalau di Polban itu aturannya sekitar 20%. Jadi kemiripannya harus di bawah 20% supaya Anda tidak dinyatakan menggunakan hasil karya ilmiah jiplakan atau plagiat. Selanjutnya saya akan sampaikan buku-buku yang menjadi rujukan dalam mata kuliah teknik reaktor ini. Yang pertama ada buku Leverspiel, ini Anda sudah gunakan juga di mata kuliah teknik reaksi kimia. Kemudian ada buku Vogler,
Fogler ini juga di dalamnya dilengkapi dengan bahasa-bahasa program untuk MATLAB dan sejenisnya, Anda bisa pakai. Rujukan lainnya ada buku Satterfield, ini Particle Course of Heterogeneous Catalysts. Jadi tentang katalis lengkap Anda bisa baca di sini. Kemudian ada di CIEC, singkatannya itu Chemical Industry Education Center. Di sini juga tentang reaktor-reaktor dan tentang katalis banyak dinyatakan di sini. Selanjutnya ada bahan kuliah katalis dari Pak Subagio, beliau adalah profesor di ITB, Lab RK ITB. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Bu Endang SR, buku ajar teknik reaktor. Ini bisa Anda dapatkan di menu buku ajar di e-learning ya. Oke, pembukaannya sudah cukup. Tadi kita sudah jelaskan penilaian di kuliah ini seperti apa, buku ajar yang dipakai seperti apa, dan lama mata kuliah juga sudah disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke topik pertama tentang reaktor kimia di industri. Oke, ketika kita mendengar istilah reaktor dan mode operasi, harus sudah sewajarnya lah di kepala kita langsung terbayang 3 jenis reaktor ideal yang sudah kita pelajari dalam kuliah teknik reaksi kimia. Itu ada reaktor batch atau partaian, ada reaktor aliran sumbat atau RAS atau PFR dalam bahasa Inggrisnya, dan ada reaktor tangki berpengaduk aliran kontinu, RTIK, atau CSTR atau MFR istilahnya. Bedanya apa dari ketiga jenis reaktor dan mode operasi ini? Yang pertama adalah reaktor batch, gambar pertama, dan langsung kita bandingkan dengan gambar ketiga, reaktor CSTR. Bisa kita lihat ya, secara bentuk itu sama persis. Tapi ketika reaktor batch ini sudah volumenya atau kapasitasnya sudah semakin besar yang dibutuhkan, maka kita butuh aliran masuk dan keluar secara kontinu. Makanya reaktor batch ini kemudian bermetamorfosa atau dikembangkan atau disempurnakan menjadi reaktor CSTR. Dengan reaktor aliran sumbat, ini juga sama alirannya sudah yang kontinu. Nah, bedanya di sini ya dituliskan reaktor partaian kondisinya selalu tidak pernah tunak atau unsteady state. Kenapa? Karena aliran masuk dan keluarnya tidak pernah sama. Kita masukkan umpan, bereaksi, jadi produk, proses dihentikan, produk dikeluarkan. Beda dengan reaktor aliran sumbat. Reaktor ini bisa dioperasikan secara tunak maupun tak tunak. Sama juga dengan CSTR atau RTIK. Dia bisa tunak dan tak tunak mode operasinya. Jadi diingat kembali bahwa 3 jenis reaktor ini adalah reaktor ideal. Nah, bagaimana dengan kenyataannya di industri? Kita berusaha mendekatkan sifat-sifat atau karakteristik reaktor di industri dengan 3 jenis reaktor ideal ini. Oke, bagaimana wujud reaktor di industri yang paling mendekati sifat reaktor ideal? Pertama, kita cek dulu untuk reaktor batch. Mirip ya dengan CSTR, hanya saja alirannya tidak kontinu. Kita lihat gambar di samping kiri, ini salah satu bentuk real dari reaktor batch atau CSTR kalau ada aliran masuk dan keluar secara kontinunya. Nah, reaktor jenis ini biasanya digunakan apabila produksi kita skalanya masih relatif kecil. Produk yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, tapi kemurniannya sangat tinggi biasanya kalau menggunakan reaktor batch ini. Contoh reaktor batch itu ada di industri farmasi, jarang ya produksinya sangat besar, kemudian di industri polimer, dan lain-lain. Nanti Anda coba cari sendiri. Yang di kanan juga jenis reaktornya reaktor batch, tapi reaktornya ditanam, jadi ini hanya bagian umpannya yang ada di atas lantai ini. Reaktor ini mirip PT BASF. Ini digunakan untuk produksi pewarna. Di slide ini ada tulisan tugas, nanti tugasnya cek di menu tugas saja ya. Kita kerjakan setelah kalian memahami materi pertama ini. Sekarang kita akan flashback dulu saja tentang reaktor ideal dan kenyataannya di industri. Selanjutnya ada reaktor kedua yaitu PFR atau reaktor aliran sumbat atau plug flow reactor. Nah, kita lihat gambar di kanan atas dulu. Ini steam cracking naphtha, ada skema reaktornya. Jadi naphtha atau hidrokarbon rantai panjang akan di cracking atau dipecah atau dibelah-belah menjadi produk dengan rantai yang lebih pendek. Contohnya kalau di reaktor ini adalah produk etilen.
Karakteristik reaktor ini mendekati karakteristik reaktor PFR. Bentuk aslinya bisa Anda lihat pada gambar di bawahnya. Jadi lihat ya, dari skema itu berubah realnya seperti apa. Misalnya tower-tower seperti itu. Gambar di kiri juga salah satu bentuk reaktor pipa, tapi di sini sangat mirip boiler ya bentuknya, karena memang di dalamnya digunakan steam. Ada steam yang dialirkan untuk membantu proses reaksi. Ini reaktor untuk produksi metil 2 metil propanol. Selanjutnya di sini ada skema reaktor CSTR atau RTIK atau MFR, Continuous Stir Tank Reactor. Perbedaan utama dengan reaktor batch terlihat ya, ada pipa aliran input dan aliran output yang alirannya dijaga kontinu. Biasanya juga ada jaket entah pendingin atau pemanas, tergantung kebutuhan reaksinya, endotermik atau eksotermik. Nah, jadi kapan reaktor ini digunakan? Biasanya ketika reaktor batch sudah tidak dapat digunakan karena kebutuhan kapasitas yang lebih besar ataupun kebutuhan ketersediaan produk secara kontinu. Nah, maka fungsinya akan digantikan oleh reaktor CSTR. Proses-proses di industri yang dijalankan menggunakan reaktor CSTR antara lain nitrasi. Nah, ini skala labnya pernah kalian lakukan di lab sintesis organik anorganik ya, reaksi nitrasi. Ada proses klorinasi dan juga biasanya digunakan pada bioreaktor untuk pengolahan limbah cair. Di kanan ini adalah bentuk real reaktor CSTR. Nah, ini milik PT Total, jadi digunakan dalam proses produksi polietena. Salah satu bentuk variasi dari CSTR itu ada jenis loop reaktor. Anda bisa lihat gambar skemanya di sini. Ya, proses yang digunakan di dalam proses yang menggunakan loop reaktor ini adalah proses atau reaksi polimerisasi etena. Nah, ini ada katalis di dalamnya. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama ada eten atau mungkin propen akan dialirkan ke dalam loop reaktor ini. Dia akan bertemu dengan katalis dan ada pengencernya di luarnya itu berupa hidrokarbon. Dialirkan, kemudian dilewatkan kepada pemanas. Nah, ketika melewati pemanas ini akan terbentuk yang namanya slurry. Slurry ini dipanaskan dan kemudian disirkulasikan. Slurry yang sudah ke bawah ini sebagian akan masuk ke dalam proses pemisahan. Nah, ini ya kita lihat, lewat lagi ke pemanas, di luarnya tadi pengencernya akan menguap. Bisa di-recycle kembali ke proses awal. Sedangkan polimer yang terbentuk akan dikeringkan, kemudian reaktan yang belum bereaksi akan dikeluarkan dan kita diteruskan dengan pembentukan produk. Kalau produknya ingin berbentuk pelet, maka ada proses peletisasi di sini. Dan produknya baru kita peroleh. Jenis reaktor lainnya yang ada di dalam industri adalah reaktor unggun tetap atau bahasa Inggrisnya Fixed Bed Reactor atau FBR. Nah, biasanya untuk reaksi-reaksi yang menggunakan reaktor unggun tetap ini adalah reaksi berkatalis heterogen. Jadi yang menjadi unggunnya atau bednya ini adalah katalisnya. Reaktannya akan melewati bed katalis dan terbentuk produk. Produknya kemudian dikeluarkan. Nah, produknya seperti apa? Ya tadi boleh bentuknya pellet untuk meningkatkan luas areanya dan kemudian bisa juga langsung produknya cair ataupun gas tergantung kebutuhannya. Reaksi apa saja yang menggunakan jenis reaktor unggun tetap ini? Contohnya adalah proses produksi asam sulfat, namanya proses kontak. Katalis yang digunakan adalah vanadium oksida. Kemudian bisa juga proses produksi asam nitrat dan proses produksi amonia, Haber-Bosch proses. Itu menggunakan katalis besi. Contoh lainnya untuk fixed bed reaktor adalah proses reformasi kukus atau reformasi katalitik dari nafta untuk memproduksi alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon cincin atau aromatik. Biasanya katalis yang digunakan berbasis platinum atau juga pakai support platinum alloy dan alumina support. Nah, ini ya contoh
tadi reaktor fixed bed yang digunakan untuk proses katalitik reforming dari nafta. Katalisnya ada katalis PT atau PTRH, penyangganya itu alumina. Di reaktornya masuk, terdifusi dulu untuk membagi aliran supaya tidak terbentuk channeling atau satu aliran saja. Kemudian produknya atau reaktan yang belum bereaksi akan dilanjutkan ke proses pemisahan. Permasalahan yang kita temui dalam reaktor unggun tetap yang pertama adalah channeling. Apa itu channeling? Jadi alirannya hanya terjadi pada satu lorong saja. Jadi ada area-area atau tumpukan katalis yang tidak terlewati oleh reaktan. Jadi percuma ada katalisnya di situ karena reaktannya tidak melewati katalis tersebut. Jadi prosesnya, produksinya akan lebih kecil karena reaksi tidak berjalan dengan maksimum atau optimum. Konversi juga akan lebih rendah dan tidak efisien karena banyak katalis yang tidak menjadi tempat terjadinya reaksi. Bagaimana cara kita meminimalisasi terjadinya channeling? Yang pertama yang diatur adalah rasio diameter kolom terhadap diameter partikel. Ini akan jadi basis ya nanti ketika Anda di ranjang pabrik dan ranjang reaktor. Cara meminimalisasi channelingnya adalah ini, mengatur rasio diameter kolomnya terhadap diameter partikel itu dijaga antara 10 sampai 20. Jadi jangan sampai diameternya terlalu besar, sementara diameter katalisnya sangat kecil. Itu sangat rentan terjadinya channeling. Kemudian unggun tetap ini karakteristiknya ingin didekatkan pada reaktor plug flow. Karena itu, untuk menjaga karakteristik plug flow ini, rasio panjang reaktor, panjangnya atau tingginya, terhadap diameter katalis harus lebih dari 50. Dan pressure drop atau hilang tekan yang dibolehkan itu harus di bawah 1,5 inch air per feet bed. Silakan Anda konversi sendiri ke CMHG atau per meter bed. Oke, di tabel ini ada rangkuman mengenai keunggulan dan kerugian penggunaan reaktor unggun tetap. Fase apa saja yang bisa direaksikan menggunakan reaktor jenis ini? Yaitu fase gas padat yang tanpa katalis dan fase gas padat yang menggunakan katalis. Jadi reaksi yang bisa dilakukan pada reaktor jenis ini adalah reaksi fase heterogen, baik non-katalisis maupun berkatalis. Keuntungannya apa? Yang pertama, konversinya tinggi, persatuan massa katalis. Karena itu tadi, dengan katalisnya banyak atau besar, maka luas permukaannya makin besar, maka tempat terjadinya reaksi akan makin tinggi juga. Kedua, biaya operasi rendah dan operasi kontinu bisa terjaga. Kerugiannya apa? Kerugian yang pertama adalah terjadinya gradien temperatur yang tidak dikehendaki. Kenapa gradien temperatur ini jadi kerugian? Anda ingat kembali persamaan laju reaksi? Nah, laju reaksi itu biasanya sangat dipengaruhi oleh temperatur ya. Jadi di faktor nilai K-nya, K sama dengan A kali E pangkat min EA per RT. Jadi ketika T-nya makin tinggi akan berpengaruh terhadap K-nya, entah naik atau turun. Tapi ketika terjadi gradien temperatur akibat adanya bed, kalian mungkin belajar di perpindahan panas, semakin tebal dinding yang dilewati tentunya akan ada delta T yang semakin tinggi pula. Nah, kita biasanya tidak menginginkan ada delta T ini, karena akan berpengaruh terhadap laju reaksi. Solusinya ya tadi, kadang perlu ditambahkan selimut pemanas atau pendingin, supaya bisa mengurangi gradien temperatur akibat bed katalis ini. Dua kesulitan dalam pengendalian temperatur, intinya sama seperti penjelasan di nomor 1 tadi. Karena adanya bed, pasti ada beda temperatur yang cukup tinggi antara sisi bawah atau sisi atas. Ketiga, dapat terjadi channeling. Tadi solusinya menjaga diameter partikel terhadap diameter reaktornya. Dan keempat, kesulitan dalam servis dan pembersihan. Jadi problemnya ketika kita menggunakan bed atau unggun, akan ada semacam penyumbatan atau pembentukan karbon, biasanya kokas, yang akan menempel di permukaan, entah itu katalisnya ataupun pada permukaan unggunnya. Nah, ketika ingin dibersihkan, tentunya kita harus stop dulu operasi, dibersihkan dulu semuanya. Itu yang menyebabkan kesulitan dalam servis dan pembersihan. Kemudian tadi, kalau T itu akan sebanding dengan PE, ingat PV sama dengan nRT. Nah, jadi
akan ada delta P yang terbentuk cukup besar akibat adanya unggun ini. Perhitungannya ada dua ya, ada delta P untuk laminar dan turbulen. Bedanya laminar dan turbulen tentu dari bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds sekian, coba dicari bilangan Reynolds berapa, dia masuk ke dalam laminar, bilangan Reynolds berapa, dia masuk dalam turbulen. Rumusnya seperti ini delta P-nya, faktor yang mempengaruhi ada mu, ada viskositas, L ini adalah tinggi atau tebal bednya, V0 itu laju alir perluasan, jadi kecepatan superficialnya, ada epsilon, voidance, jadi rasio atau fraksi kosong di dalam bed, dan ada diameter partikelnya, dp. Selain fixed bed, tadi bednya diam, kita juga mengenal reaktor unggun terfluidisasi atau fluidized bed. Kalau fixed bed, bednya tadi diam. Kalau fluidized bed ada udara ataupun nitrogen biasanya yang dialirkan dari bagian bawah reaktor supaya si katalisnya ataupun bednya ini terfluidisasi. Jadi seperti fluida, gas atau cairan, bukan padatan. Ini utamanya untuk mengurangi delta P, tujuan utamanya. Ya, kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita menggunakan partikel katalis yang sangat lembut atau kecil, biasanya kita menggunakan ada reaktan ataupun gas yang dilewatkan dari distributor plate, dari bagian bawah. Partikel kemudian akan terbawa aliran gas, sehingga berkarakteristik seperti fluida. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menciptakan pencampuran yang sempurna antara reaktan dan katalis. Jadi seluruh pori katalis bisa terisi oleh reaktan. Dampaknya adalah konversi semakin tinggi, produk yang kita inginkan akan semakin banyak jumlahnya. Karena tadi itu ya, ada kontak yang sangat tinggi antara molekul gas dengan katalis. Nah, di sini akan terjadi juga perpindahan panas yang sangat baik. Jadi reaksinya akan berjalan sangat cepat dan juga campurannya homogen. Sehingga kemungkinan diperoleh produk yang tidak kita inginkan itu bisa diminimalisasi. Contohnya adalah proses oksiklorinasi etena menjadi kloroetena. Ini menggunakan reaktor unggun terfluidisasi ini. Nah, katalisnya biasanya pakai CuCl2, penyangganya alumina. Jadi sangat fine ya, sangat halus. Jadi ketika difluidisasi akan bersifat sangat mirip dengan fluida. Reaksi detail untuk pembuatan kloroetennya bisa Anda lihat pada slide setelah ini. Oke, ini adalah reaksi pembuatan di kloroetananya tadi, etana, ya benar, di kloroetan. Ada klorin ketemu dengan eten, dihembuskan dengan oksigen, ada proses oksiklorinasi dengan bantuan CuCl2, terbentuk di kloroetan, kemudian dipanaskan, terbagi dua menjadi kloroeten dan HCl. HCl-nya bisa di-recycle kembali untuk membentuk di bagian oksiklorinasinya. Nanti Anda pelajari sendiri proses produksinya. Contoh lain penggunaan reaktor fluidized bed adalah untuk proses cracking minyak bumi menggunakan katalis silika alumina. Nah, ini adalah bentuk reaktor fluidized bed yang sudah dilengkapi dengan proses regenerasi katalis. Jadi pertama, minyak bumi dan steam akan mengalir ke dalam reaktor crackingnya, produknya akan dibawa keluar. Nah, katalis yang sudah jenuh akan mengalir ke kolom stripping. Nah, ini akan di-stripping oleh steam atau dilucuti atau dilepaskan dari pengotornya. Pengotornya itu apa? Entah reaktif ataupun produk yang terbawa oleh katalis. Nah, itu akan dikembalikan ke reaktor crackingnya. Sedangkan katalis yang sudah mengalami stripping akan lewat atau dialirkan ke kolom regenerasi untuk meregenerasi katalisnya, membentuk kembali pusat aktif. Siapa tahu sudah ada pusat aktif yang terdeaktivasi, akan diaktifasi kembali menggunakan atau dengan bantuan udara. Udara disemprotkan ke sini, akan meregenerasi katalis, pengotornya akan terbuang lewat cerobong ini biasanya keluar. Sedangkan katalis yang terregenerasi akan dikembalikan ke kolom cracking bersama-sama dengan steam dan minyak bumi.
Oke, dalam slide ini Anda ulangi sedikit teori tentang fluidisasi. Dulu sudah pernah ada ya di praktikum LaTeX 2, seharusnya sudah disampaikan tentang fluidisasi ini. Ini bisa Anda lihat di gambar ini mengenai pergerakan padatan pada fluidized bed. Kita lihat ya, di A ini bednya masih diam atau unggun tetap. Dan kita alirkan udara atau gas atau steam biasanya dari bawah ini, sehingga mereka mulai terfluidisasi atau mulai terbang. Kecepatan ketika bed ini atau katalis atau partikelnya mulai terbang itu dikenal dengan istilah kecepatan minimum fluidisasi. Apa yang mempengaruhinya? Ada densitasnya, padatan, untuk P-nya partikel, F-nya fluidanya yang mendorongnya, gasnya. Ada G, gravitasi, diameter partikel, ini tingkat kekosongannya, fraksi kosong, dan ada viskositasnya. Kita lihat di sini, pressure drop-nya dari sisi A ke B, nah, ini adalah mulai dilewati kecepatan minimum fluidisasinya. A, B, langsung C dan D ini sudah mulai datar. Sebaliknya ketika prosesnya mau kita hentikan, ya pressure drop-nya mulai mengecil lagi. D ke C langsung ke E. Nah, jadi harus ada kecepatan minimumnya dulu. Pada kecepatan itu baru mulai terjadi fluidisasi. Ketika sudah stabil, stagnan, tadi itu, delta P-nya akan kembali menjadi 0. Di sini ada tabel yang menunjukkan keuntungan dan kekurangan dari reaktor unggun terfluidisasi. Jadi karakter reaktor unggun terfluidisasi ini mendekati karakter CSTR, karena kita ingin ada pencampuran sempurna. Fase apa saja yang bisa direaksikan menggunakan fluidized bed reaktor? Ini fase gas padat dan gas padat katalisis, sama ya dengan fixed bed. Reaksinya juga bisa untuk non-katalisis, juga untuk reaksi katalisis. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah good mixing. Tadi ketika kita bisa menciptakan karakter fluidisasi ini, maka karakteristik channeling yang terjadi pada fixed bed dapat dihindari. Ini homogenitas temperatur sangat baik. Tadi ya, masalah di fixed bed itu ada gradien temperatur. Di sini temperaturnya akan homogen. Dan regenerasi katalis dapat dilakukan secara kontinu dengan loop tambahan. Tadi ada loop reaktor. Nah, di situ kalau fixed bed kita susah. Kalau mau mengganti katalis atau meregenerasi, kita harus hentikan dulu prosesnya. Baru katalisnya bisa diregenerasi. Kerugiannya apa? Nah, ini. Kalau pengadukannya kencang, dalam artian kecepatan udara atau gas yang dialirkannya terlalu cepat, bisa sangat mungkin katalis yang di fluidize atau di fluidisasi itu akan rusak, akan menjadi partikel yang lebih kecil lagi, jadi dust. Nah, kalau jadi dust, apa efeknya? Bisa terbawa oleh aliran gasnya, malah keluar dari reaktor. Kalau katalisnya mahal, kalau terbuang seperti itu kan akan sangat disayangkan. Baik, kita sudah selesai mempelajari topik pertama kita tentang reaktor di industri kimia. Tadi kita sudah mempelajari reaktor-reaktor ideal, mulai reaktor batch, reaktor CSTR, dan reaktor PFR. Kemudian kita mengenal dua jenis reaktor lainnya, yaitu reaktor fixed bed dan reaktor fluidized bed. Dua yang terakhir ini biasanya Baik, kita sudah selesai mempelajari topik pertama kita tentang reaktor di industri kimia. Tadi kita sudah mempelajari reaktor-reaktor ideal, mulai reaktor batch, reaktor CSTR, dan reaktor PFR. Kemudian kita mengenal dua jenis reaktor lainnya, yaitu reaktor fixed bed dan reaktor fluidized bed. Dua yang terakhir ini biasanya untuk reaksi heterogen. Kalau yang tadi CSTR, PFR, dan batch itu biasanya untuk reaksi yang homogen. Kuliah untuk topik ini saya tutup dulu. Nanti Anda bisa lanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.